In progress. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifran Tasoid dari program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, praktikum 8 pada modul praktikum 8 yang dimana membahas tentang Java Framework atau Spring Boot. Sebelumnya saya Kifran Tasoid dengan NIM 11S2428 akan menjelaskannya. Nah, langsung saja kita review di bagian modulnya. Di bagian modul di sini diberikan rubrik penilaiannya. Kemudian ada setup environment untuk JDK 25-nya untuk versi terbaru. Kemudian di sini ada untuk versi Java pada terminal yang memastikan versi tampil adalah 25. Kemudian di sini Maven yang nantinya akan digunakan. Di sini ada juga untuk mengedit dari environmentnya, menambahkan bin, lokasi binnya ke path environment Windows kita. Nah, kemudian di sini ada juga pada terminal untuk memastikan versi yang tampil adalah versi terbaru. Nah, di sini juga kita mengaitkan dengan yang namanya yaitu GitHub yang nantinya untuk melakukan pengumpulan kode sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu clone project starter, dan di sini juga ada sini untuk GitHub-nya, GitHub desktop-nya. Kita clone di sini, kemudian continue, dan akan keluar struktur folder sebagai berikut ya. Kemudian ada di sini menjalankan proyek starter, di mana diberikan di sini readme sebagai berikut untuk melakukan install ulang kebutuhan paket menggunakan npm clean install, kemudian menjalankan aplikasi yaitu npm spring boot run, dan di sini juga menjalankan tes convertage. Nah, selanjutnya di sini sebagai berikut contohnya. Nah, sebagai berikut untuk localhost-nya. Kemudian untuk menjalankan pengujian proyek starter, di mana kita menggunakan yaitu live server untuk pengujiannya dengan tampilan sebagai berikut untuk melihat hasil dari gradingnya. Kemudian di sini ada menambahkan kode program di home controller. Kemudian di bagian index HTML ini kita dapat melihat nanti sini open with live server untuk melihat hasil dari pengujian. Jika belum 100 berarti kita harus memperbaiki kode ulang. Nah, sebagai berikut ya untuk untuk tampilannya nanti. Kemudian di sini diberikan ya kode atau line yang salah seperti berikut. Contohnya dia diberi tanda merah seperti berikut. Kemudian ada juga file home control test sebagai berikut. Nah, jika berhasil ya pengujiannya seperti berikut, di mana dia mendapat 100%. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini untuk GitHub desktopnya, di mana kita dapat mengcommit file yang kita perbarui di GitHub untuk terkait dengan divisi code kita masing-masing. Kemudian ada di sini push origin. Nah, ini untuk melakukan review on GitHub. Kemudian jika ada lambang centang ya, maka itu artinya pengujian selesai dan code yang kita tampilkan itu benar. Nah, di sini kita diberikan untuk praktikumnya, di mana sini ada migrasi kode, di mana ada informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L kebalikannya, paling ter untuk str base 64-nya. Nah, di sini diberikan untuk filenya sebagai berikut. Nah, Java base 64. Nanti kita bakal lihat di implementasi code-nya di Visual Studio Code. Nah, sebelumnya di sini kita bahas dulu pengertian dari Java Framework itu sendiri. Nah, di sini saya Kifran Tasoid dengan NIM 11S24028 akan menjelaskannya. Nah, yang pertama di sini untuk Java Framework atau dapat disebut sebagai Spring Boot. Nah, di sini sebelumnya definisi dari Spring Boot itu sendiri adalah framework berbasis Java yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web, REST API, dan aplikasi enterprise dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan tentunya efisien. Next, nah di sini kenapa kita ada Spring Boot itu sendiri?
Nah, Spring Boot itu digunakan untuk menyederhanakan penggunaan Spring Framework yang sebelumnya rumit dan banyak konfigurasi. Nah, developer menulis banyak file XML dan mengatur server secara manual. Nah, kita dengan menggunakan Spring Boot, semuanya jadi otomatis, sudah ada konfigurasi bawaan, dependensi siap pakai, server tertanam, sehingga pengembangan aplikasi jadi lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Nah, di sini ada konsep dasar dari Spring Boot sendiri. Yang pertama yaitu auto configuration, kemudian starter dependency, kemudian ada embed server. Nah, langsung saja ya untuk kita bahas daripada implementasi code-nya. Di sini yaitu struktur code yang dimana di sini dapat kita lihat sendiri yaitu untuk pengumpulannya di GitHub. Ada file mvn, Java Base 64 yang tadi, kemudian ada src, Starget, dan lainnya. Nah, langsung saja di sini kita coba beralih ke Visual Studio Code. Nah, untuk melihatnya itu tadi itu di file Java Base 64 ya, dimana di sini terdapat base 64 untuk isi code-nya. Kemudian ada plain text di sini ya yang kita isi untuk nilai, perolehan nilai. Kemudian di sini ada juga plain text-nya ya untuk perolehan nilai tersebut. Jadi file ini dapat kita implementasi nanti pada lokal, tentunya pada localhost. Nah, kita kembali ke slide kita. Nah, jadi struktur filenya kira-kira seperti berikut. The next. Oke, kita bahas saja ke bagian kode Spring Boot-nya. Nah, di sini diberi adalah inti dari pembahasan pada code berikut, yaitu home controller test. Maaf, home controller pertama ya. Nah, kita bahas pada bagian ini. Sebelum dibahas, saya bahas di mana pada praktikum kali ini kita membahas tadi yaitu praktikum 1 yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu pada informasi ini, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya, kemudian pointer. Nah, jadi kita membahas itu di bagian ini pada praktikum kali ini. Jadi kita migrasi keempat kode tersebut ke dalam satu implementasinya pada home controller ini. Nah, langsung kita bahas di bagian home controller ini. Sebentar, kita coba beralih ke VS Code saja untuk melihat. Nah, ini implementasi code-nya. Nah, pada di sini saya coba rangkum saja. Di bagian home controller ini adalah ada namanya REST controller. Nah, ini untuk controller Spring Boot yang menangani HTTP request yang mengembalikan data langsung sebagai teks. Nah, dia bukan halaman dari HTML ya. Kemudian ada HTTP endpoint. Nah, endpoint ini ketika kita buka HTTP localhost 8080, maka metode ini akan dijalankan dan mengembalikan teks sederhana. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bahwa server Spring Boot berjalan dengan benar. Selanjutnya di sini ada juga yang disebut dengan get mapping. Nah, pada fungsi ini menerima parameter name dari query stringnya. Jadi ini di get mapping ini dia membaca format NIM dan menampilkan informasi mahasiswa berdasarkan kode prodi, tahun, dan nomor urut. Lanjut, kita bahas di endpoint. Nah, endpoint ini dari perbedaan yang tadinya fungsi perbedaan, implementasi dari perbedaan. Nah, ini dia di sini menerima input matrix berbentuk base 64. Nah, misalnya nanti dapat kita lihat 3x3, 4x4, dan seterusnya. Setelah di decode, maka datanya akan berisi angka-angka. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga pointer untuk implementasi akhir. Nah, ini dia menghitung nilai tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, dan juga jumlah tertinggi dan terendahnya. Nah, tujuannya untuk menampilkan analisis statistik sederhana dari kumpulan angkanya. Kira-kira seperti itu. Jadi di dalam file home controller ini, jadi dia sebagai jantung dari ataupun otak yang
menjalankan dari keempat dari migrasi code tersebut. Yang dimana tadi ada perolehan NIM, paling nilai kebalikan, tulis paling ter, dan lainnya. Jadi di file controller ini, di bagian file ini, kita dapat melihat hal-hal itu untuk menjalankan kodenya dengan baik dan benar. Jadi ini sebagai uh, ruang tamu atau bagian utamanya untuk menjalankannya. Jadi kita dapat modifikasi kode dari keempat itu, memigrasikan keempat kode itu dengan satu file, yaitu dengan nama home controller. Jadi ini sebagai kontrol utama dari migrasi kodenya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga aplikasi Java. Nah, inilah sebagai tolak ukur. Kemudian saya lanjut ke bagian, kita kembali coba ya. Oke, saya lanjut ke bagian yaitu home controller test. Nah, di bagian home controller test ini kita coba beralih ke VSCode. Nah, home controller test, apa yang dibahas di bagian ini? Nah, ini sebenarnya sudah dari ketentuan ataupun ketentuan yang diberikan dari proyek kali ini atau praktikum kali ini, di mana pada praktikum kali ini diberikan home control testnya. Nah, ini sebagai tes langsung terhadap logika di dalam home control yang tadi. Nah, ini tanpa melibatkan konteks penuh Spring Boot, walaupun ada anotasi dari Spring Boot testnya. Nah, ini setiap tes membuat instance baru dari home controller lalu memanggil metodenya secara langsung. Jadi sebenarnya ini tidak perlu Spring Boot testnya karena tidak ada konteks Spring yang digunakan. Artinya tidak ada dependency injection, tidak ada bin. Di sini ada juga tes untuk hello, tes untuk say hello, kemudian tes untuk informasi NIM, kemudian tes untuk perolehan NIM, dan di sini juga ingin ada bagian tes untuk kasus total bobot, yaitu tidak 100 dan lainnya. Nah, untuk dapat melihat pada tes ini, coba kita lihat di bagian ini tadi yang saya katakan, yaitu sebelum kita masuk ke bagian ini, kita coba lihat. Oke, di sini ada penjelasan kode Spring Boot. Nah, ini bagian folder index HTML yang tadi saya katakan. Nah, kita coba lihat. Ini tadi yang saya katakan dapat kita lihat Nah, ini untuk dari indeks HTML-nya, fungsinya live server. Dapat kita lihat tadi di inilah home control test yang menghasilkan nilai sebagai berikut, di mana informasi NIP mendapat nilai 100, perbedaan L itu 100, paling ter 100, dan perolehan nilai juga 100. Dapat kita lihat juga say hello, home controller, dan hello. Jadi intinya di home controller test itu mengecek apakah nilai kita mengecek berapa nilai yang kita dapat, berapa nilai kita hasilkan dari kode yang kita buat. Kira-kira itu untuk definisi dari home control testnya yang diberikan. Jadi di sini ada juga indeks HTML-nya. Sebelum nanti kita jelaskan ke bagian menjalankannya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya bahas ya untuk file terakhir mungkin di bagian README. Di bagian README, di sini dapat kita lihat yaitu mvn clean install untuk melakukan install paket sebagai berikut. Kemudian ada menjalankan aplikasi yaitu mvn Spring Boot Run. Kemudian ada ini URL untuk mengecek localhostnya. Kemudian ada menjalankan tes cover test yaitu tes Jacoco. Jadi jika ingin kita menjalankan dari indeks HTML-nya, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk melihat seberapa hasil yang kita peroleh, sehingga keluaran hasil yaitu indeks HTML-nya. Jadi di README ini dapat kita lihat hal-hal atau langkah step by step-nya untuk mendapatkannya. Yang pertama tadi clean install, Spring Boot Run,
kemudian tes Jacoco report, dan clean test Jacoco check. Oke, kita lanjut. Nah, tadi untuk Spring Boot kali ini kan terkait tentang pengumpulan, yaitu di pengecekan dan pengumpulan di bagian GitHub desktop. Nah, di sini dapat kita lihat di sini untuk bagiannya source controlnya. Jadi kita dapat apa yang sudah kita modifikasi pada code kita dapat kita commit dan otomatis akan tercek atau terindikasi di bagian GitHub. Nah, di bagian GitHub ini, nah pada bagian ini contohnya kita buat di Spring Boot. Nah, dia dapat kita lihat ya, kita jalankan. Ini dapat kita commit dari yang saya katakan di commit. Di sini contohnya saya commit sudah 6 kali. Nah, 6 kali commit untuk memperoleh hasil apakah sudah terverifikasi atau code yang kita jalankan sudah benar. Sini contohnya saya melakukan penambahan metode tryhard programming. Nah, di sini saya sudah mencoba 6 kali penambahan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini lastnya saya berhasil melakukan verifikasi untuk kode dan menjalankannya dengan benar. Di sini dapat kita lihat juga nih, ini untuk plus 800, ini artinya code yang ditambah kemudian yang dikurangkan yaitu sebanyak 960 line. Jadi code saya berjalan dengan baik dan tentunya tepat. Jadi jika dia belum menghasilkan contohnya karena silang nih, berarti code yang kita apakan itu belum commit tadi belum sukses ya. Jika sudah sukses atau sudah terimplementasi dengan baik, maka dia dapat kita lihat sebagai lambang sebagai berikut ya, centang hijau. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi di bagian contohnya kita balik lagi ke bagian ini code. Nah, itu tadi untuk readme-nya dapat kita lihat tadi. Nah, yang tadi untuk tesnya index.html dan lainnya untuk home controller dan home controller testnya. Kira-kira seperti itu ya untuk praktikum hasil implementasi code-nya, penjelasan dari masing-masing code-nya. Kemudian saya lanjut di bagian tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu kode Spring Boot. Kemudian nah, kita lanjut aja bahas kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya untuk praktikum awal dari menggunakan Spring Boot atau Java Framework. Nah, ini praktikum yang bertujuan untuk memahami dari konsep dasar pengembangan dari REST API menggunakan Spring Boot sekaligus melatih penerapan logika pemrograman Java dalam konteks aplikasi web backend. Jadi bisa dikatakan ini sebagai backend kecil-kecilan lah intinya dari pemrograman berorientasi objek pada menggunakan yaitu Spring Boot atau Java Framework. Kira-kira seperti itu ya untuk penjelasannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat dan penjelasan yang tidak tepat. Saya Kiparanto Soit, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.